Selamat pagi. Terima kasih kepada seluruh peserta didik baru dan kepada kedua orang tuanya yang telah mempercayakan putra-putrinya masuk mengikuti proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Arso. Kembali lagi bertemu dengan saya, Siti Mutmainah SPD MPD, Wakasek Kesiswaan. Saya akan memperkenalkan beberapa kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Arso untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Arso pada tahun pembelajaran 2020-2021. SMA Negeri 1 Arso dengan visi berdisiplin, berkualitas, berprestasi. Jadi di sini dengan visi yang sudah jelas, pertama adalah berdisiplin. Sekolah SMA Negeri 1 Arso membangun dengan visi berdisiplin ini mempunyai banyak alasan, mempunyai banyak latar belakang, sehingga diambillah kata-kata yang paling pertama adalah berdisiplin. Berdisiplin berarti melaksanakan semua aturan, tata tertib, dan keharusan yang harus dilaksanakan sesuai dengan keharusannya. Contohnya, kita sebagai orang yang beragama, maka kita harus mentaati seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh agama, oleh aturan kitab suci yang telah disampaikan kepada kita. Itu salah satu contoh disiplin. Kemudian tata tertib sekolah, tata tertib pemerintah, warga sebagai warga masyarakat, kita harus mentaati semuanya. Nah, kata-kata disiplin inilah yang paling utama, yang paling diutamakan di SMA Negeri 1 Arso. Dengan harapan apa? Kalau peserta didik menjadi anak yang berdisiplin, berarti dia akan menjadi anak yang baik. Jelas, menjadi anak yang berdisiplin pasti nanti akan menjadi orang atau menjadi warga masyarakat yang berkualitas, dan dengan berkualitas akan mendapatkan prestasi. Selanjutnya, untuk peserta didik baru, karena kita pertemuannya dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini hanya melalui video seperti ini, Ibu sampaikan beberapa keunggulan kegiatan sekolah kita. Ya, di SMA Negeri 1 Arso kita mengadakan pembelajaran ekstrakurikuler, ya. Ekstrakurikuler atau yang biasa disingkat dengan ekskul di SMA Negeri 1 Arso itu ada futsal, ada paskibra, kemudian drum band, kemudian ada bola tenis, tenis meja maksud Ibu. Terus kemudian ada bulu tangkis, pramuka, baris berbaris, dan juga PMR, UKS, ya, usaha kesehatan siswa, itu ada Palang Merah Remaja yang cukup aktif di SMA Negeri 1 Arso. Kemudian selain kegiatan-kegiatan ekskul ini Ibu perkenalkan kepada peserta didik, di sini juga prestasi-prestasinya, selain kita berprestasi dalam akademik, kita juga berprestasi dalam kegiatan seni dan olahraga. Nah, seperti drum band itu sudah berapa kali kita mengisi kegiatan saat hari ulang tahun sekolah. Kemudian PBB, baris berbaris, juga selalu SMA Negeri 1 Arso mengibarkan bendera merah putih saat 17 Agustus di tingkat kabupaten. Kemudian futsal itu sudah 2 kali menjuarai tingkat kabupaten, mendapatkan juara 2. Kemudian juga seni, Yospan dan lain-lainnya, ya, yang masuk dalam LS2M itu sudah sampai ke tingkat nasional. Jadi untuk anak-anakku sekalian, itu kembali lagi Ibu sampaikan bahwa misi kita adalah berdisiplin. Berdisiplin itu yang paling utama. Nanti akan dari disiplin itu akanlah terbentuk
prestasi, ya akan terbentuk kualitas. Dan kualitas itu, kepandaian itu ada di berbagai macam bidang, ya. Jangan khawatir kalau anak-anak tidak bisa matematika sulit, jangan khawatir. Yang penting berdisiplin, mengikuti semua kata-kata Bapak Ibu guru, melaksanakan semua apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak bisa menyelesaikan masalah pelajaran seperti matematika, kimia, ekonomi yang mungkin dirasa sulit, ya. Karena setiap siswa harus percaya diri bahwa kalian semuanya pintar. Pintar dalam hal apa? Mungkin ada yang pintar di dalam seni, mungkin pintar di dalam matematika, mungkin juga nggak bisa di matematika tapi dia pintar olahraga. Jadi semuanya mempunyai kepandaian masing-masing. Nah, untuk mencapai prestasi yang sudah Ibu sampaikan tadi, peserta didik harus yang pertama tadi adalah berdisiplin. Tata tertib kita untuk sementara ini karena kita masih masa pandemi, jadi peserta didik belajar dari rumah dan tetap menggunakan pakaian seragam sekolah pada hari yang telah ditentukan, ya. Pada hari misalnya hari Senin live dengan Ibu belajar kimia misalnya, maka anak-anak harus memakai pakaian seragam yang sopan dan rapi. Kalau hari Senin dan Selasa, Rabu, jadi 3 hari itu memakai pakaian putih abu-abu dan jas alma mater. Kemudian pada hari Kamis memakai batik Papua dan rok atau celana coklat. Kemudian pada hari Jumat memakai baju pramuka. Jadi peserta didik semua harus tetap mengenakan baju seragam saat pembelajaran daring berlangsung secara live. Di SMA Negeri 1 Arso itu ada tata tertib yang sudah disepakati bersama. Setiap ajaran tahun baru kami dari sekolah menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu wali murid. Tetapi berhubung sekarang kita masih dalam masa pandemi, jadi kami tidak bisa mengumpulkan orang tua peserta didik, sehingga secara sekilas saja saya sampaikan di sini tentang tata tertib siswa SMA Negeri 1 Arso. Yang pertama saya sampaikan untuk masa new normal. Kalau nanti kita sudah melewati masa merah ini, kita akan menuju ke hijau. Maka saat warna hijau kita di daerah kita warna hijau dinyatakan zona hijau, maka kita akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu kita akan tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah, kemudian jangan lupa membawa botol minuman dan kotak makanan sendiri-sendiri karena tidak ada kantin di dalam sekolah dan juga mungkin tidak bisa istirahat di sekolah. Nah, SMA Negeri 1 Arso juga selain kegiatan-kegiatan tadi sudah berkomitmen untuk mengurangi limbah sampah plastik. Jadi kepada seluruh peserta didik tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman dengan kemasan sekali pakai atau kemasan plastik yang satu kali pakai, contohnya air aqua, air mineral dan lain-lainnya, itu tidak diperkenankan. Jadi peserta didik membawa air minum dari rumah masing-masing. Mungkin hanya ini yang sementara untuk menyongsong ke new normal yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya apabila kita ada kesempatan, kita akan bertemu dan akan membahas tentang menyampaikan tata tertib dalam keadaan normal seperti tahun-tahun lalu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi,
Selamat bertemu di PLS atau Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMA Negeri 1 Arso. Anak-anakku, hari ini adalah menginjak hari ketiga pada PLS kita. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti adalah perangai, akhlak atau tingkah laku seseorang. Budi pekerti dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah budi pekerti baik dan budi pekerti buruk, atau yang biasa kita sebut dengan akhlak terpuji, yaitu budi pekerti baik, atau budi pekerti buruk, yaitu akhlak tercela. Ruang lingkup budi pekerti ada 4. Yang pertama yaitu ruang lingkup kepada Sang Pencipta. Yang kedua, ruang lingkup kepada sesama. Yang ketiga, ruang lingkup kepada diri sendiri. Dan yang keempat, ruang lingkup kepada alam dan lingkungan. Ruang lingkup kepada Sang Pencipta yaitu bagaimana kita atau akhlak kita kepada Sang Pencipta, yaitu kita sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana sikap kita terhadap apa yang sudah diaturkan atau apa yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita sebagai hambanya. Kemudian ruang lingkup kepada sesama, yaitu bagaimana sikap atau akhlak kita, perangai kita terhadap sesama kita, terhadap manusia yang lain, seperti sopan santun dalam bertutur kata dan dalam bertingkah laku. Kemudian yang ketiga yaitu ruang lingkup kepada diri sendiri, yaitu pekerti atau tingkah laku kita, bagaimana cara memperlakukan diri kita sendiri, termasuk juga dalam melayani diri kita sendiri, kebutuhan diri kita sendiri, baik itu kebutuhan rohani, kebutuhan fisik, maupun kebutuhan biologis kita. Yang keempat, ruang lingkup kepada alam dan lingkungan. Ruang lingkup kepada alam dan lingkungan ini adalah merupakan bagaimana tingkah laku kita kepada alam dan lingkungan kita, seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah tempat tinggal, lingkungan masyarakat, dan skup lebih besar lagi yaitu lingkungan pemerintah. Nah, dari keempat ruang lingkup tadi dikembangkan di sekolah menjadi 4, yaitu dikembangkan dengan menanamkan pembiasaan. Pembiasaan yang pertama yaitu pembiasaan umum, kemudian pembiasaan harian, pembiasaan mingguan, pembiasaan bulanan, dan pembiasaan tahunan. Pembiasaan umum itu seperti yang biasa kita lakukan, dan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Arso ini kita selalu menanamkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pembiasaan umum tadi termasuk juga atau selain budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, juga di situ ada efisien menggunakan sumber daya sekolah seperti menghemat listrik. Jadi tidak bisa kita membiarkan listrik menyala di siang hari apabila tidak diperlukan. Kemudian tidak membuang-buang air, tidak membuang-buang tenaga, dan sebagainya. Kemudian mengurangi
penggunaan plastik di sekolah kita di SMA Negeri 1 Arso sudah 1 tahun kita mengurangi penggunaan plastik. Jadi kita mengurangi hal-hal yang atau sampah-sampah yang tidak bisa diurai. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan MCK, menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan, dan kenyamanan, saling menghormati dan saling menyayangi. Itu merupakan pembiasaan umum. Kemudian masuk pada pembiasaan harian, yaitu pembiasaan yang memang di sekolah diterapkan untuk hari-hari kita. Anak-anak dituntut untuk selalu melakukan atau selalu membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang positif, seperti mencium tangan kedua orang tua saat mau berangkat ke sekolah, mengucap salam hormat kepada guru, dan berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian merapikan bangku masing-masing sebelum meninggalkan kelas di akhir pembelajaran, menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian pembiasaan mingguan. Pembiasaan mingguan yaitu mengikuti upacara bendera. Jadi bagi seluruh siswa, bahkan guru dan staf tata usaha, itu diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Pemeriksaan atau sweeping isi tas dan gawai atau gadget secara acak itu biasa dilakukan setiap minggu secara acak di setiap kelas. Kemudian mengikuti senam dan olahraga bersama yang biasa dilakukan di SMA Negeri 1 Arso setiap hari Jumat, tidak terkecuali. Untuk apa? Supaya semua warga SMA Negeri 1 Arso itu sehat. Kemudian melaksanakan piket. Jadi kita baik siswa, guru maupun TU semua punya piket masing-masing. Kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita ada berbagai macam dan itu diperuntukkan untuk kalian. Kalian bisa memilih 1-2 kegiatan ekstrakurikuler. Dan dengan kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan kalian bisa mengatur belajar kalian sehingga tidak terganggu lantaran kalian senang dengan kegiatan yang ada. Kemudian pembiasaan bulanan. Pembiasaan bulanan yaitu melaksanakan kerja bakti yang biasa dilakukan di sekolah kita setiap 1 bulan sekali, baik itu guru, siswa maupun tata usaha. Kemudian siswa juga harus membiasakan diri memotong rambut dan kuku. Terutama rambut setiap 1 bulan sekali itu harus dirapikan, harus dipotong. Jadi tidak boleh untuk laki-laki rambut sampai lewat telinga. Untuk perempuan rambut bisa panjang tapi harus diatur rapi, diikat, dikepang, atau mungkin yang muslim bisa memakai jilbab. Kemudian untuk siswa juga membiasakan diri untuk membuat mading di kelas masing-masing. Jadi ada informasi apa, ada tugas apa, mungkin hasil diskusi itu siswa harus tempelkan di mading kalian. Mungkin kalian punya karya, punya lukisan, bisa ditempelkan di mading kalian di kelas kalian. Akan tetapi apa yang kalian lakukan atau kalian punya bakat mungkin melukis yang ditempel di mading itu harus yang sopan, tidak melewati aturan. Kemudian mengatur ruang kelas secara berkala. Jadi setiap 1 bulan sekali mungkin kalian bisa mengatur ruang kelas berganti posisi tempat duduk supaya mata kalian sehat dan kalian bisa
berinteraksi dengan baik dengan teman-teman yang lain. Kemudian berikutnya yaitu pembiasaan tahunan. Pembiasaan tahunan seperti mengikuti lomba antar kelas yang biasa kita lakukan setiap 1 tahun sekali, biasanya menjelang ulang tahun sekolah atau setelah pembelajaran di semester genap itu selesai, sambil menunggu hasil nilai kalian di semester genap. Kemudian mengikuti peringatan perayaan hari besar. Perayaan hari besar, baik itu perayaan hari besar nasional maupun perayaan hari-hari besar agama yang dilaksanakan di sekolah, kalian wajib mengikutinya. Supaya apa? Supaya kalian bisa membiasakan diri untuk tertib, kalian bisa membiasakan diri untuk bisa mengambil hikmah yang ada. Kemudian mengikuti pelaksanaan pentas seni. Pentas seni juga harus kita biasakan ikuti apabila itu ada dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti di pemerintahan ataupun instansi lain. Berikutnya mengikuti kerja bakti bersama warga sekolah yang biasa kita lakukan secara besar-besaran beserta warga di lingkungan sekolah kita. Kemudian mengikuti festival yang ada. Yang terakhir mengikuti bakti sosial yang diselenggarakan di sekolah. Mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan mengenai budi pekerti bisa anak-anak serap dengan baik, bisa anak-anak lakukan, terapkan dalam kehidupan kalian, hingga kalian bisa menjadi anak yang soleh, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, kepada bapak ibu guru, maupun berbakti kepada agama dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyab, guru bimbingan konseling di SMA 1 Arso, yang diberikan tugas oleh panitia untuk mengenalkan lingkungan sekolah. Yang pertama, ini adalah ruangan tata usaha. Jadi nanti menyangkut administrasi sekolah, anak-anakku semua bisa ke ruangan tata usaha ini. Di dalam ada ibu-ibu tata usaha dan ada bapak-bapak tata usaha. Boleh kita lihat. Ya, ini adalah boleh langsung dikenalkan beliau, nama. Ya langsung aja, boleh. Ibu Lamini yang bagian di perpustakaan. Oke, sebelahnya. Saya Ibu Budia bagian surat menyurat. Saya Ibu Asriani bagian kesiswaan. Saya Ibu Retno, guru SMA di sini. Ya. Saya Ibu Halija, bendahara komite SMA Negeri 1 Arso. Anak semua, setelah kita kenal ruang tata usaha, ini adalah ruang kepala sekolah. Jadi pimpinan sekolah ini adalah kepala sekolah yang dipimpin oleh Ibu Rifani. Mari, Pak. Oke, silakan. Ya, Ibu silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Rifani Maleke adalah Kepala SMA Negeri 1 Arso, bertempat tinggal di Jalan Ketimun, Asiaman. Kenal ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, dan ruang bimbingan konseling. Ini adalah ruang kesiswaan. Dan kebetulan Ibu bagian kesiswaan ada Bu Siti Mutmainah. Silakan. Anak-anak, bila peserta didik ingin memerlukan ibu atau ada konsultasi masalah pendidikan dan pembelajaran, silahkan datang ke ruang kesiswaan.
Terima kasih. Ya, anak-anakku semua yang di SMA Negeri 1 Arso, ini adalah ruang bimbingan konseling. Jadi ruangan ini ada 3 guru BK-nya. Yang pertama Bapak Dr. Neseri Tiarto, yang kedua saya sendiri, Pak Mudia, yang ketiga Ibu Norvin Manete. Jadi bila mana Anda mengalami kesulitan, permasalahan yang berhubungan dengan pribadi, berhubungan dengan belajar, berhubungan dengan sosial dan karir, Anda bisa konsultasi di ruangan ini. Selamat pagi anak-anak, ini adalah ruangan agama Kristen Protestan, sedangkan di sebelah adalah ruangan agama Kristen Katolik. Ini adalah ruangan agama dan kita akan beralih ke lab kimia. Anak-anak, ini adalah lab kimia yang pada saat praktek kimia kita akan pergunakan gedung ini untuk praktek kimia. Dan kita akan menuju ke ruangan biologi. Anak-anak, ini adalah ruangan biologi. Dan kita akan kembali ke ruangan fisika. Anak-anak, ini adalah ruangan fisika. Pada saat kita praktek fisika, kita akan pergunakan ruangan ini untuk praktek fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita menginjak hari ketiga untuk PLS. Di hari ketiga ini, Ibu akan memperkenalkan ada beberapa ruangan-ruangan yang anak-anak harus ketahui. Mungkin ada sebagian yang di ruangan di belakang Ibu, ada juga yang di sebelah sana. Mari anak-anak, ikut Ibu. Anak-anakku, ini adalah ruang kurikulum atau ruang Wakasek kurikulum. Di sini ada ruang sekolah model. Ini adalah ruang sekolah model. Jadi sekolah kita SMA Negeri 1 Arso sudah menginjak tahun keempat. Oke, di dalam ruang kurikulum ini juga ada ruang UKS. Ini ruang UKS kita. Oke, baik. Kita menuju ke ruangan. Anak-anak, di sini ini adalah ruangan ambalan. Jadi, kalian kalau hobi di dalam kepramukaan, maka ini adalah ruangan kalian. Ini ruang drum band. Jadi, di ruangan di sebelah ruang ambalan ada sebuah ruangan yaitu ruang peralatan drum band. Bagi anak-anak yang nanti hobi atau ikut ekstrakurikuler drum band, anak-anak juga bisa mengikuti drum band di sekolah kita. Kemudian di sebelahnya lagi ini adalah ruang olahraga. Di sini tersimpan berbagai macam peralatan olahraga, dari mulai bola kaki sampai tenis meja. Kemudian di sampingnya ini adalah ini ruang musola kita. Jadi kita punya ruang musola, walaupun mungkin kecil tapi bisa kita gunakan untuk sholat. Fasilitasnya juga ada mukena, kita ada simpan di sana, di lemari juga ada. Kemudian ada kamar mandi atau tempat wudhu. Ada tempat wudhu di dalam. Kemudian nanti untuk yang putra bisa mengambil air wudhu di sebelah ruang TU. Kalau yang di dalam khusus untuk putri saja.
Selamat pagi semua. Pada hari ini kita bersama-sama di SMA Negeri 1 Arso. Ibu memperkenalkan nama Ibu adalah Dr. Randa Rifani Maleke, Kepala SMA Negeri 1 Arso. Alamat Jalan Ketimun nomor 1 Asiama. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita ketahui bahwa adik-adik sudah diterima di SMA Negeri 1 Arso. Nah, SMA Negeri 1 Arso ini adalah SMA yang tertua, yaitu SMA Negeri di Kabupaten Kerom. Dan SMA ini sudah banyak mendapatkan prestasi, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun diutus ke tingkat nasional. Nah, di SMA Negeri 1 Arso kita ketahui bahwa guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Arso itu berjumlah 40 orang guru dan tata usaha berjumlah sebanyak 16 orang tata usaha. Di SMA Negeri 1 Arso bisa adik-adik akan melihat di sini bahwa ada laboratorium kimia, ada laboratorium fisika, ada laboratorium biologi, ada perpustakaan, ada laboratorium komputer, dan lapangan olahraga. Nah, di SMA Negeri 1 Arso kita ketahui bahwa lingkungan SMA Negeri 1 Arso ini adalah lingkungan yang asri. Mari anak-anak sekalian, kita bangun SMA Negeri 1 Arso yang lebih baik, di mana kita ketahui bahwa visi SMA Negeri 1 Arso adalah berdisiplin, berkualitas, dan berprestasi. Mari kita semua meningkatkan mutu SMA Negeri 1 Arso. Kita sepakat maju bersama, moto SMA Negeri hebat semua. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali di tahun ajaran 2020-2021. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ketut Karuna, alamat di Arso 10, mengajar bidang studi agama Hindu. Saya berpesan kepada anak-anak tetap belajar di rumah di dalam masa COVID-19, tetap belajar di rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan agar anak-anak selalu sehat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Paulus Paimlosi SAG, biasa dipanggil di sini dengan Pak Paul. Saya di sini di sekolah yang kita cintai, SMA 1 Arso. Saya mengajar pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 10, dan juga saya dipercayakan sebagai wali kelas 12 IPS 2. Selain itu, di sini saya juga dipercayakan sebagai pembina OSIS. Terus alamat tempat tinggal saya ya cukup jauh dari sini. Saya tinggal di kota di Abepura. Untuk selanjutnya saya berikan motivasi untuk anak-anak sekalian dalam menghadapi masa pandemi, masa corona ini. Kita tetap dan terus semangat untuk belajar, baik itu belajar di rumah dan juga di sekolah. Kita perlu menaati aturan dari pemerintah maupun dari guru-guru di sini untuk kita bisa meraih masa depan kita dengan baik. Mungkin itu sekedar perkenalan dari saya.
Sekian dan terima kasih untuk kita sekalian. Selamat pagi anak-anak. Ibu mau memperkenalkan nama ibu. Nama ibu Francina Resiaman. Ibu mengajar agama Kristen Protestan untuk kelas 12 dan kelas 10 IPS 1, IPS 2. Sekian dan terima kasih. Shalom. Saya Yan Patai, SPDK, mengajar kelas 11 agama Kristen. Tinggalnya di SMA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita bertemu dalam pembelajaran, dan sebelum kita mengarah kepada proses pembelajaran, baiklah saya atas nama Jamaluddin Hamzah, SPD, MPD, guru bidang studi pendidikan agama Islam, salah satu guru agama di SMA Negeri 1 Arso. Oleh karenanya pada pertemuan pada tahun ajaran baru ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran yaitu lewat online, karena dengan adanya COVID-19 pada tahun 2020 ini. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan tantangan yang kita hadapi bersama, insya Allah bisa kita hadapi dengan penuh tanggung jawab dan tetap kita semangat spirit dalam mengikuti proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian, para peserta didik. Mudah-mudahan dalam pertemuan secara online, khususnya dalam tantangan kita di COVID-19 tahun 2020, insya Allah menjadi suatu semangat untuk kita sekalian, tidak mengubah kita dalam proses pembelajaran dan meningkatkan mutu kualitas dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maskurotin. Saya di SMA 1 ini mengajar mata pelajaran agama Islam untuk kelas 10, untuk kelas 12 saya mengajar seni budaya. Saya tinggal di Arso 6, Blok A, Jalan Sini. Pesan saya untuk anak-anak, walaupun kita tidak belajar secara offline, kita ketemu secara online, tetap semangat, tetap belajar yang rajin, jaga kesehatan, dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, Ibu nama Siti Rohayati, mengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Arso ini. Ibu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Arso ini. Anak-anak, alamat ibu, mungkin anak-anak ingin tahu ya, anak-anak siswa baru. Alamat ibu ada di Swakarsa sini, tepatnya di jalur 2 depan Pangkas Rambut Mustika. Anak-anak, ibu akan mengapresiasi minat kalian untuk bergabung di SMA Negeri 1 Arso ini. Itu adalah suatu pilihan yang tepat. Dan insya Allah kami SMA Negeri 1 Arso akan mengantarkan kalian untuk bisa mencapai cita-cita kalian. Anak-anak, ibu berpesan, jagalah kesehatan, jagalah kebersihan, tetap jaga jarak dan tetaplah di rumah. Jangan lupa gunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama saya Teresia Irini Sirait. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 dan 11. Sampai bertemu di era new normal, ingat tetap pakai masker dan jaga jarak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Titi Nurhayati, mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan merangkap menjadi wali kelas 11 IPA 1. Ibu tinggal di Arso 2. Demikian perkenalan dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik, apa kabar? Shalom. Perkenalkan, nama Ibu
Bintang Butar-Butar SPD. Mengajar mata pelajaran biologi. Untuk tahun ini Ibu mengajar biologi untuk kelas 11 semuanya dan juga IPS untuk lintas minat. Dan Ibu tinggal di Jalan Ketimun nomor 1. Mari kita belajar biologi dengan Halo, selamat pagi. Selamat datang di SMA Negeri 1 Arso. Nama saya Ibu Marlina Abidon Difu, mengajar mata pelajaran biologi. Alamat saya di Arso Swakarsa atau Kampung Asyaman. Saya sebagai wali kelas 10 IPA 4. Pesan saya sebagai anak-anak harus belajar tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Arso, khususnya bagi peserta didik baru SMA. Perkenalkan, nama Pak Guru, Dr. Andes Saban. Pak Guru mengajar bidang studi biologi. Dan pada tahun ajaran ini Pak Guru mengajar di kelas 12. Pak Guru tinggal di Arso 11. Anak Pak Guru ada 5, cucu 1. Pesan Pak Guru tetap di rumah. Kalau terpaksa keluar, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan sering mungkin cuci tangan pakai sabun. Semangat, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan untuk anak-anakku kelas 10, nama saya Muhgiat, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Arso. Pak Guru berpesan kepada seluruh anak-anakku, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Yang pertama, selalu rajin berdoa agar Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kesehatan kepada kita semua. Yang kedua, makan, minum yang bergizi, istirahat secara cukup, berolahraga agar badan kita tetap sehat. Yang ketiga, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun selepas beraktivitas. Gunakan masker. Jaga jarak pada saat kita berada dalam kerumunan massa. Contohnya di pasar, di masjid atau gereja. Di mana saja yang ada kerumunan massa, maka kita tetap jaga jarak, pakai masker. Berikutnya, walaupun kita berada di rumah, tetap belajar dengan giat, dengan rajin, sungguh-sungguh. Bila mengalami kesulitan, baik masalah pribadi, masalah belajar, masalah sosial, maupun masalah karir, Pak Guru siap melayani konsultasi kepada anak-anakku semua. Catat nomor HP Pak Guru, 08 22 3915 1083. Selamat belajar, selamat bekerja, dan selamat beraktivitas. Sukses selalu untuk anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama Ibu adalah Waim Piarni. Ibu mengajar pelajaran ekonomi kelas 11 dan 12. Di tahun ajaran baru ini, kebetulan Ibu ditunjuk sebagai Ketua Panitia PPDB. Semoga anak-anakku sekalian bisa belajar di rumah dengan baik. Sampai ketemu kita di new normal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Saya Winner Storus, guru SMA Negeri 1 Arso, mengajar mata pelajaran ekonomi, lintas minat dan peminatan kelas 10, kelas 11,
lintas minat dan peminatan. Ingat, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker setiap saat dimanapun Anda berada. Selamat bertemu setelah COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Perkenalkan, nama Ibu Jumiati. Ibu mengajar bidang studi fisika. Untuk tahun ini Ibu mengajar kelas 10 dan kelas 12. Selain Ibu mengajar sebagai guru fisika, di panitia PPDB tahun ini Ibu ditunjuk sebagai koordinator MPLS. Karena COVID-19, makanya MPLS ini kita tidak bisa adakan secara langsung. Tapi kalian bisa belajar melalui video YouTube channel ini. Jangan lupa ya, nanti dibuka di link PPDB yang sudah dibagikan kepada anak-anakku sekalian. Di situ ada materi tentang MPLS. Untuk anak-anakku sekalian, di belakang Ibu ini ada visi dan misi SMA Negeri 1 Arso. Boleh kalian lihat, kalian baca, nanti juga akan kita berikan di dalam YouTube channel. Tetap semangat belajar ya, jangan karena COVID-19 sehingga semangat belajar kalian menurun. Tetap belajar, tetap semangat, dan tetap jaga jarak. Jika berkunjung kemana saja, tetap gunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di tahun ajaran baru 2020-2021. Saya memperkenalkan, nama saya Vincentia Retno Anggraini, mengapu mata pelajaran fisika. Saya juga sebagai wali kelas 12 IPA 5. Saya mengajar kelas 12 dan kelas 11 serta prakarya di kelas 10. Nah, selamat berjumpa kembali di new normal. Tetap menggunakan masker dan jaga jarak serta jaga kebersihan. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Selamat datang di SMA Negeri 1 Arso. Perkenalkan, nama Ibu Kastuti, biasa dipanggil kalau di sekolah Mem Kastuti, karena saya mengajar pelajaran bahasa Inggris. Selain itu, di sekolah SMA Negeri 1 Arso, saya juga menjabat sebagai Wakasek Kurikulum. Jadi kalian akan bertemu setiap hari di sekolah dengan Mem Tuti. Pagi untuk peserta didik baru dan semua siswa SMA Negeri 1 Arso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah, SPD MPD. Saya mengajar mata pelajaran kimia kelas 12. Saya tinggal di Kampung Asyaman, Jalan Bayangkara nomor 247, Kampung Asyaman, Surakarta. Kemudian saya juga sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Untuk seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Arso, berdisiplin itu adalah visi dari SMA Negeri 1 Arso. Untuk itu seluruh peserta didik, meskipun kita dalam masa pandemi, saat kita belajar live di rumah masing-masing, tetap menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 1 Arso. Mari menjadi anak yang baik, berdisiplin, berkualitas, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, peserta didik sekalian. Nama saya adalah Pak Warsa, SPD. Saya mengajar mata pelajaran. Yang pertama itu adalah kimia peminatan kelas 11. Yang kedua ada lintas minat kelas 10, dan yang ketiga adalah prakarya kelas 10 IPA 1 dan IPA 3. Semoga dengan perkenalan ini anak-anakku sekalian dapat ya
Dengan perkenalan ini kita dapat saling mengenal antara peserta didik dengan Bapak dan Ibu guru. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Sampai kembali lagi di pembelajaran berikutnya. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Yuni Dwi Cahyani, biasa dipanggil Ibu Yuni. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran kimia untuk kelas 10 IPA dan kelas 11 IPA. Dan ditambah juga prakarya kelas 11 IPA dan IPS. Ibu tinggal di Arso 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang kembali di sekolah SMA Negeri 1 Arso. Saya nama Ibu Ani Supriyatini, mengajar matematika untuk kelas 12. Nanti ketemu sama Ibu ya. Ibu ngajar matematika wajib. Kemudian untuk yang kelas 11 hanya mengajar di kelas 11 IPS 1, juga untuk matematika wajib. Mari anak-anak kita belajar bersama walaupun dalam keadaan pandemi. Semangat ya. Baik, anak-anak, kalau nanti ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan secara pribadi, boleh kalau mau ke rumah Ibu, rumahnya alamat di Jalan Polos, Arso 6, di depan Balai Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Elinor Aini, Ibu mengajar matematika, Ibu wali kelas 12 IPA 1. Alamat Ibu yaitu di Arso 2, Jalur 3 Barat. Pesan Ibu, tetaplah semangat belajar di rumah, berada dari rumah, dan jaga kesehatan, jaga istirahatnya. Tetap belajar di rumah walaupun dalam kondisi pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Nurliana. Ibu mengajar mata pelajaran matematika dan Ibu mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Sampai ketemu di sekolah. Pagi anak-anak semua, selamat datang di SMA Negeri 1 Arso. Hari ini saya perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Randa Elizabeth Rombe, mengajar bidang studi PPKN. Tinggal di Arso Swakarsa. Ya, itu saja cukup perkenalan kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke, nama saya Ibu Harisa, biasa dipanggil Ibu Ica. Mata pelajaran yang diajarkan adalah mata pelajaran sejarah. Alamatnya di Swakarsa, dan tahun ini saya sebagai wali kelas 12 IPA 3. Terima kasih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Perkenalkan, nama Ibu Guru Siti Rohilda. Ibu mengajar sejarah wajib dan peminatan di kelas 10. Alamat Ibu di Swakarsa. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Arso. Tapi ingat, tetap menggunakan masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Kita mungkin untuk sementara belajar online dari rumah saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua anak-anak. Perkenalkan, nama saya Pak Harna, guru SMA Negeri 1 Arso. Kebetulan mengajar bidang studi sosiologi. Khususnya untuk anak-anak baru, Pak Guru ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Arso. SMA yang penuh dengan kegembiraan dan semangat untuk berprestasi. Kepada anak-anakku siswa baru, Pak Guru berpesan, belajarlah yang tekun, yang rajin untuk mengukir masa depan kalian. Mungkin perkenalan dengan Pak Guru cukup sampai di sini dulu.
kita lanjut nanti di ruang pembelajaran. Sekali lagi, Pak Guru ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Arso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat kita bertemu di SMA Negeri 1 Arso. Hari ini Ibu akan memperkenalkan nama. Nama saya Leoni Paliling. Alamat Swakarsa, Jalur 3. Ibu sebagai guru sosiologi mengajar kelas 10 sama kelas 11. Sebagai wali kelas. Terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Saya bernama Ibu Lamini, bekerja di SMA sebagai penjaga perpustakaan dengan koperasi sekolah. Jadi, kalau mau tahu alamat, Ibu ada di Jalan Ketimun nomor 90, jalur 4 Timur. Pesan dan kesan untuk anak-anak yang di rumah agar menjaga kesehatan dengan baik, belajar di rumah, mengingat COVID-19 masih merajalela, jadi jaga diri baik-baik di rumah, dengar-dengaran orang. Hai, selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama Ibu Naftalia. Ibu di sini bertugas sebagai staf tata usaha yang diperbantukan oleh bagian kesiswaannya. Ibu sebagai di sini tinggal di SMA Negeri 1 Arso, alamatnya di Arso Swakarsa, jalur 4 Timur. Jadi jika anak-anak membutuhkan Ibu, nomor HP Ibu 0822 48 18 20 30. Kiranya hanya untuk itu saja untuk anak-anakku sekalian. Pesan Ibu dalam masa pandemi ini, Ibu berharap kalian harap tenang, diam di rumah dan belajar tetap aktif ya. Oke, selamat pagi, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Perkenalkan, saya Rima Eka Pratiwi. Saya bertempat tinggal masih di daerah dekat dengan SMA 1, yaitu Arso Swakarsa, jalur 4 Barat, di belakang rumah sakit. Nomor HP saya, siapa tahu butuh, 0822 416 12 482. Dan saya di SMA 1 ini bertugas sebagai staf administrasi di bagian kesiswaan, spesifiknya di bagian yang diperbantukan di bimbingan konseling. Dan selama masa pandemi ini, saya hanya berpesan, stay tetap di rumah, terus mengikuti semua pembelajaran, dan jangan keliaran kemana-mana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.